Nah, berikut informasinya, pria di Bogor ditemukan tewas diduga akibat terlilit pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sah berlaku hari ini yang galbay siap-siap peraturan OJK ini sudah berlaku. Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya mau update dulu ya informasi yang berkembang saat ini. Tapi sepertinya ditutup-tutupi sama informasi-informasi viral, ditutup-tutupin lagi sama informasi pencapaian Indonesia yang ini itu segala macamnya lah. Dan ternyata ini yang paling riskan tapi ditutup-tutupi. Nah, informasi apa itu? Yang pertama itu ada di daerah Gresik, yang mana ada seorang DC yang jadi amuk massa oleh nasabahnya. Dan terlihat ini adanya DC pinjol yang mana sampai DC-nya dilarikan ke rumah sakit. Nah, informasi yang terjadi adalah digegerkan adanya peristiwa yang terjadi pada hari Senin mengakibatkan seorang pria serius luka mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Menurut kesaksian, asal mula peristiwa tersebut tidak diketahui secara pasti, namun warga berkerumun di lokasi. Korban sudah tergeletak dengan kondisi terluka. Nah, setelah dicari tahu, ternyata korban bekerja sebagai debt collector pinjol, namun polisi masih mendalami apakah kejadian tersebut berkaitan dengan pekerjaannya. Dan informasinya, pada saat kejadian terjadinya cekcok adu mulut antara nasabah dan debt collector sehingga nasabah terpancing emosinya. Dan lagi adanya informasi yang baru-baru terjadi, yaitu adanya satu orang yang terpaksa harus mundur gara-gara teroran pinjolnya, dan ini informasinya tidak dibesar-besarkan. Nah, berikut informasinya, pria di Bogor ditemukan tewas diduga akibat terlilit pinjol. Korban diduga melakukan aksinya karena masalah pinjol. Korban disebut sempat ditegur oleh orang tuanya masalah ini. Karena merasa kesal, akhirnya dia melakukan bundir. Nah, inilah yang sangat ditakutkan. Peran orang tua ataupun peran keluarga kurang cukup andil ketika ada orang yang coba untuk curhat masalah pinjol. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan yang terakhir sekali lagi, itu terjadi di daerah Sukabumi. Ada seorang laki-laki atau bapak yang mana dia mengelabui petugas dengan cara pura-pura dibegal agar mendapatkan bantuan. Ternyata setelah ditelisik dia bukan dibegal, tapi ini rekayasanya sendiri gara-gara dia ketakutan atas teroran pinjol dan dia terlilit hutang. Nah, seperti informasi ini mengatakan seorang sopir sayuran di Sukabumi mengaku dibegal kehilangan uang 10 juta, namun aksinya hanya rekayasa. Setelah diperiksa oleh polisi, dia mengaku bahwa dia terlilit hutang pinjol. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang memang tidak di-up, seolah-olah berita ini hanya begitu saja dan tidak ada yang menelisik kenapa mereka melakukan hal seperti ini. Teroran dari pinjol apa yang membuat mereka melakukan seperti ini sampai detik ini. Mudah-mudahan kalian semuanya yang nonton ini lebih sadar diri, tidak usah melakukan hal-hal bodoh seperti ini, karena yang rugi dua kali adalah kalian. Jadi saya harapkan dengan perbanyaknya informasi yang saya berikan kepada kalian, kalian benar-benar lebih kuat mental lagi. Sama halnya seperti berita terbaru saat ini, yang mana ada mengatakan bahwa Mbak pinjam yuk, ada DC lapangannya enggak ya? Nah, saya sampaikan sekali lagi buat kalian, Uangmi pinjam yuk sudah ada DC lapangannya, Indosaku juga ada DC lapangannya. Yang terbaru pinjam yuk itu sekarang sudah bekerja sama dengan DC dari Mitra Koleksi Mandiri, yang mana ini DC-nya pasti akan turun ke lapangan. Berawal dari komenan seorang teman mengatakan pinjam yuk itu gila ya, jatuh tempo masih 3 hari aja udah spam panggilan seperti ilegal. Pas pencairan juga kena potongan. Terus banyak lagi yang mengatakan sekarang banyak yang modelan gini, H-2 spam kata-kata kasar padahal ngakunya legal. Dan informasi lagi di wilayah Bekasi itu DC pinjam yuknya sudah mulai datang dan agak sedikit rame ya. Yang datang itu dari PT Mitra Koleksi Mandiri untuk pihak ketiganya. Dan saya sampaikan kepada kalian, untuk Mitra Koleksi Mandiri ini pinjol manapun yang bekerja sama dengan mereka itu DC lapangannya ada. Boleh kalian searching di bawah-bawah vlog YouTube saya ini, saya sudah jelaskan siapa saja yang bekerja sama dengan pihak ketiga ini. Sama halnya dengan Uangmi baru di daerah Jabodetabek, Indosaku sudah mulai ada sampai ke Malang.
Tolong diingat teman-teman ya, jadi jangan kaget seandainya ada informasi yang katanya DC-nya datang. Ya memang DC-nya datang, tapi terima baik-baik kalau dia datang juga baik-baik. Jangan kalian sampai seperti kejadian di awal, kalau sampai ini penuntutannya panjang, ujung-ujungnya bisa langsung masuk jeruji sel. Gara-gara emosi yang tidak bisa kita tahan. Ingat ya teman-teman ya, pinjol hukumnya masih perdata. Gitu ya. Dan lagi informasi terbaru, jadi ini sudah mulai berlaku per hari ini. Udah banyak sekali yang ngadu ke saya, informasi ke saya, dan saya coba cari informasinya yang mana saat ini apabila kalian masih mengharapkan limit-limit baru dari pinjol, kalian akan bernasib seperti ini. Nah, berawal dari postingan seorang teman mengatakan, Samir ini kenapa ya bayar bagus kok tulisannya begini? Disampaikan silakan menjaga kredit Anda. Tambahan pinjaman sedang dievaluasi. Nah, jadi dia ini bayar selalu tepat waktu, tidak pernah telat, tetapi tiba-tiba tidak dapat limit lagi. Nah, sebenarnya kayak gini udah kita anggap biasa ya. Banyak yang bayar tapi tidak dapat limit lagi. Nanti ke depan akan terbuka lagi limitnya setelah kita biarkan sekitar sebulan atau 2 bulanan. Nah, ternyata hal ini dialami dengan seorang teman yang mengaku bahwa gue juga sama. Sekarang mereka juga pakai ketentuan OJK, pinjaman hanya boleh 30% dari gaji yang tertera di data pengajuan. Semisal gaji kita 5 juta, ya paling mentok bisa pinjam 1,5 juta, lebih sedikit saja. Nah, bukan hanya itu, ada juga yang mengaku dia punya 5 tunggakan tapi tidak bisa mengajukan dimanapun. Biasanya ya masih bisa ngajukan di sini, masih bisa ngajukan di ilegal, masih bisa gaya lubang ataupun tutup lubang di tempat lain. Ternyata banyak pengakuan dari orang-orang sekarang sudah dilihat dari NIK KTP, yang mana NIK KTP kita ini langsung mengacu kepada payroll kita, penggajian kita. Kalaupun kita tidak memiliki gaji, biasanya dilihat dari rekening koran ataupun transaksi yang ada pada rekening kita. Nah, itu semuanya terhubung, dan ini dikuatkan dengan pernyataan OJK di Januari kemarin. Kepala Eksekutif OJK Bapak Agus mengatakan pihaknya telah menentukan batas maksimum rasio utang terhadap penghasilan dalam SE OJK nomor 19 tahun 2025 tentang penyelenggaraan LPBBTI sebagai turunan dari POJK nomor 40 tahun 2024 yang isinya OJK terus mengawal implementasi secara bertahap yang diperketat menjadi 30% per tahun di tahun 2026. Artinya dalam 1 tahun itu setiap orang hanya bisa mengambil pinjaman sebesar 30% dari total pinjamannya. Nah, kalau tahun lalu masih bisa kita lihat orang gaya lubang tutup lubang, masih bisa ada yang jebol, masih bisa dapat pengajuan. Ternyata pengajuan di tahun lalu itu batas maksimalnya 40%. Nah, di tahun 2026 ini turun 10% menjadi 30%. Nah, apakah ini akan berlaku selama setahun ataukah tidak, kita akan lihat. Karena biasanya banyak orang yang bisa mengakali sistem pinjol, banyak mengatakan bahwa dibiarkan dulu, jangan melakukan transaksi apapun, akhirnya bisa jebol lagi, atau coba untuk belanja di aplikasi ini, aplikasi tertentu, biar nanti terlihat adanya pembelanjaan, akhirnya dikasih limit lagi. Nah, banyak informasi yang seperti itu. Tapi menurut OJK hal yang seperti itu tidak akan berlaku di 2026 karena segala transaksi bisa tercek dari NIK KTP, karena program 30% ini dikeluarkan langsung oleh OJK. Kalau emang benar-benar butuh, sekali perhatikan dulu pinjol-pinjol apa yang kalian gunakan, karena saat ini emang sudah mulai dibatasin ya, semua pinjol dibatasin. Ini efek dari biar jangan terjadinya kayak lubang tutup lubang, dan mudah-mudahan saja ini benar-benar terjadi. Ingat ya, walaupun kita tahu masih lama kita galbay, ada teror apapun jangan pernah ditanggapin, silent aja HP kalian, jangan takut. Ingat, orang yang baru 1 hari galbay itu dia sih nggak akan datang. Yang datang ke tempat kalian itu hanya teroran, yang nyampe ke rumah kalian itu hanya intimidasi. Teror jangan pernah dibaca. Hati sekali teman-teman ya, saya tidak menyarankan kalian untuk membayar terlalu cepat, karena harus lebih perhatikan lagi. Jangan buru-buru bayar karena ketakutan kalian, karena kalau semakin kalian berusaha untuk membayarkan pinjol, semakin kalian akan jatuh ke lubang lebih dalam lagi. Itulah skemanya pinjol. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.